Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tim Inti, yaitu Bapak Profesor Dr. Sarjon David Eskom Mkom dan Bapak Dr. Yuhandri Eskom Mkom yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian yang sudah saya lakukan. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rahmi, nomor BP 1813210048. Adapun judul dari penelitian yang saya lakukan adalah prediksi kebutuhan bahan praktek kejuruan menggunakan metode Monte Carlo, studi kasus di SMK Disejahtera Pekanbaru. Yang menjadi latar belakang saya memilih judul ini adalah dilihat dari kebutuhan alat praktek untuk 5 program studi sebagai media pembelajaran di SMK Disejahtera. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa sekolah menengah kejuruan berbasis skill dan membutuhkan bahan praktek untuk keterampilannya. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan tersebut sering menimbulkan masalah karena permintaan bahan dalam waktu yang bersamaan dalam masing-masing jurusan. Yang ketiga, tidak optimalnya pimpinan atau waka asisten sarana prasarana untuk menyediakan kebutuhan tersebut. Pada penelitian saya ini menggunakan metode Monte Carlo, di mana saya mengambil jurnal tentang penelitian dari Yusmaiti dan kawan-kawan pada 2019. Ia menyatakan memprediksi terhadap tingkat kelulusan siswa merupakan penilaian terhadap tingkat kualitas suatu sekolah. Dilihatnya dari penelitiannya itu sudah akurasi yaitu sebesar 86,68%. Perumusan masalah adalah bagaimana menganalisa data peminjaman bahan praktek kejuruan untuk memenuhi kebutuhan praktek secara efektif. Kemudian yang kedua, bagaimana merancang metode Monte Carlo yang tepat untuk waka dan kajur agar dapat memperoleh informasi atas ketersediaan atau kondisi dari bahan praktek tersebut. Yang ketiga, bagaimana cara membangun pemodelan menggunakan Monte Carlo. Batasan masalah. Penelitian ini menggunakan metode Monte Carlo, kemudian memprediksi kebutuhan bahan praktek kejuruan pada TKJ. Data untuk kebutuhan bahan praktek digunakan adalah pada tahun pelajaran 2016-2017 sampai tahun pelajaran 2018-2019. Data diambil di SMK Disejahtera Pekanbaru. Untuk pengujian penelitian, di sini saya menggunakan bahasa pemrograman PHP. Tujuan penelitian. Adapun menjadi tujuan penelitian ini adalah menganalisa data peminjaman bahan praktek kejuruan. Yang kedua, merancang metode yang tepat bagi pimpinan. Yang ketiga, membangun model menggunakan Monte Carlo. Yang keempat, menguji kecocokan metode Monte Carlo dengan sistem yang digunakan. Yang kelima, sistem memprediksi kebutuhan bahan praktek agar dapat terpenuhi secara optimal untuk tahun berikutnya. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini yang pertama, mengimplementasikan atau menambah wawasan terhadap metode Monte Carlo bagi si peneliti. Kemudian yang kedua, bagi pimpinan khususnya waka sarana prasarana pada SMK Disejahtera Pekanbaru dapat mengambil keputusan yang efektif untuk ketersediaan bahan praktek tersebut. Kemudian berikutnya, memudahkan pimpinan untuk mengoptimalkan penggunaan bahan praktek untuk alokasi setiap jurusan nantinya. Landasan teori. Landasan teori ini saya mengambil pengertian dari prediksi, yaitu dari jurnal Rani Yunima Astia dan kawan-kawan pada tahun 2019. Dia mengatakan, atau dari penelitian yang pada Rani Yunima Astia, merupakan usaha untuk menduga, memperkirakan sesuatu akan terjadi di waktu yang akan datang dengan memanfaatkan informasi. Data pada waktu sebelumnya, periode tertentu bisa digunakan untuk diterapkan. Tahapan metode Monte Carlo. Tahapan metode Monte Carlo ada 5. Yang pertama,
menetapkan sebuah distribusi probabilitas. Kemudian yang kedua, distribusi probabilitas kumulatif. Kemudian yang ketiga, menetapkan interval angka acak. Yang keempat, membangkitkan bilangan acak. Yang kelima, mensimulasikan percobaan. Metode penelitian ini saya menggunakan yang pertama, langkah-langkahnya mengumpulkan data saya ambil di SMK Sejahtera berbentuk dokumen historical, kemudian mengumpulkan informasi tentang jurnal pada literatur saya, kemudian menetapkan skala pengumpulan data, yaitu skala 2016 sampai 2018. Dari data yang ada, kemudian dianalisa, kemudian diimplementasikan ke metode Monte Carlo. Dari hasil metode Monte Carlo diimplementasikan ke sistem, di mana sistem ini ada dua yang saya gunakan, yaitu sistem secara software dan secara hardware. Kemudian melakukan pengujian dan laporan. Tahapan metode Monte Carlo, tahapannya ini ada 7. Yang pertama, mengidentifikasikan data yang berkaitan dengan penelitian dengan cara mengelompokkan data-data tersebut. Kemudian menetapkan frekuensi pada masing-masing permintaan bahan. Kemudian menghitung menetapkan distribusi probabilitas. Kemudian menghitung menetapkan kemungkinan angka kumulatif. Berikutnya menentukan interval bilangan acak. Kemudian membangkitkan bilangan acak. Kemudian mengevaluasi prediksi. Kemudian hasil simulasi. Data frekuensi permintaan, di sini saya tampilkan datanya dari tahun 2016, 2017, 2018, di mana data-data itu saya ambil di SMK Sejahtera Pekanbaru dengan mengambil data-data dokumen sejarah historikal. Kemudian ini adalah data bahan praktek, yaitu bahan-bahan yang digunakan oleh para siswa, para peserta didik di dalam melakukan keterampilan prakteknya dimulai pada tahun 2016, 2017, dan 2018. Proses simulasi 2019. Proses simulasi 2019 ini terlebih dahulu dimulai dari simulasi pada 2017, kemudian 2018, maka menghasilkanlah dia yang disebut dengan prediksi atau simulasi di 2019. Kemudian untuk perhitungan itu membutuhkan angka acak. Angka acak yang saya pakai adalah untuk satu angka acak ini dipakai oleh 2016, 2017, 2018, dan 2019. Hasil simulasi Monte Carlo, dari hasilnya ini dapat kita lihat, yaitu presentasi masing-masingnya. Untuk TKJ 01 adalah 100%, simulasi TKJ 02 100%, kemudian TKJ 03 90%, TKJ 04 87%, TKJ 05 87%, TKJ 06 88%, kemudian TKJ 07 96%, dan TKJ 08 96% dari hasil simulasi Monte Carlo. Hasil dari simulasi Monte Carlo kemudian diimplementasikan ke komputer menggunakan sistem bahasa pemrograman PHP, yaitu hasil simulasi sistem sama dengan hasil dari metode Monte Carlo yang digunakan. Dari tahun 2019 kemudian dihasilkan sampai prediksi 2020. Kesimpulan, penerapan metode Monte Carlo dapat menganalisa jumlah kebutuhan bahan praktek kejuruan, khususnya TKJ. Kemudian dengan rancangan metode Monte Carlo, pimpinan khususnya Waka dan Kajur dapat memperoleh kesediaan kondisi bahan praktek di SMK. Kemudian menggunakan pemodelan Monte Carlo, Waka atau pimpinan dapat memprioritaskan bahan praktek mana yang perlu dipersiapkan dahulu. Kemudian berikutnya, metode Monte Carlo dapat direncanakan ketersediaan bahan praktek kejuruan untuk tahun berikutnya. Terakhir, perancangan sistem simulasi dengan bahasa pemrograman dapat membantu pimpinan atau bagi user dapat memprediksi kebutuhan bahan praktek bersifat berkelanjutan. Saran, analisis tidak hanya di bahan praktik saja, mungkin bisa dikembangkan untuk
bahan-bahan perkantoran di SMK di Sejahtera Pekanbaru. Kemudian yang kedua, dari hasil simulasi yang ada untuk pengembangan selanjutnya mungkin kita bisa menggunakan grafik. Demikianlah hasil dari presentasi penelitian yang saya lakukan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.